Halo sahabat box novel semua, bagaimana kabar kalian? Mimin harap baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Kita akan lanjutkan lagi cerita Tuan Muda Kaya Presdir bagian 2 di episode 22. Check it out. 6 bulan kemudian perut Haruna mulai membesar. Demi kesehatan janinnya, Tristan sudah menyuruh Haruna berhenti bekerja. Kini ia hanya menjadi ibu rumah tangga biasa. Karena kesepian saat Christian bekerja, Yuka menghabiskan waktunya di rumah Tristan, bermain dengan Kiara dan Raja. Terkadang Yuka mengelus perut buncit Haruna. Ia sangat ingin merasakan seperti apa menjadi seorang ibu hamil. Saat ia mengalami keguguran, usia kandungannya baru bersedia 3 bulan dan perutnya masih datar. Saat Yuka memegang perut Haruna, bayi di dalam kandungan Haruna bergerak. Yuka tersenyum lebar dan berkata, "Aku merasakan dia bergerak, tadi dia bergerak dan tanganku merasakannya," ucap Yuka antusias. Haruna hanya tersenyum tipis. Andaikan saja Haruna bisa membantunya, namun semua itu hanya bisa terjadi atas kehendak Tuhan. Sebagaimanapun besarnya rasa kasihan Haruna kepada Yuka, ia tetap hanya dapat membantunya dengan doa. "Kau sudah makan siang?" tanya Haruna untuk mengalihkan perhatian. "Sudah, aku baru saja makan siang bersama Chris di kantin kantor. Lalu aku kesini," jawab Yuka dengan wajah tenang dan gembira. Siapa yang tahu seperti apa perasaannya saat ini. Ia tidak diizinkan bekerja karena khawatir mendengar ucapan orang lain tentang keadaannya saat ini. Beberapa karyawan di kantor mendengar berita penculikan Yuka dan bagaimana kondisinya saat ini. Christian pernah mendengar seorang petugas cleaning service mengatakan kasihan kepada Yuka. Tidak menutup kemungkinan jika di tempat kerja Tristan juga ada yang mengetahui kejadian itu. "Di mana Kiara sama Raja?" tanya Yuka sambil mengedarkan pandangannya mencari kedua keponakannya. "Mereka di atas," jawab Haruna. "Oh, di ruang bermain. Kalau begitu aku kesana dulu," pamit Yuka. "Iya," Haruna menjawab singkat. Yuka berlari kecil menapaki barisan anak tangga menuju lantai atas. Tujuannya ruang bermain. Di sana Yuka bisa melupakan kesedihannya dengan bermain bersama Raja dan Kiara. "Kia, Raja, tante datang," ucap Yuka saat membuka pintu. Ruangan 5 kali 5 meter persegi itu dipenuhi mainan Raja yang berserakan. Mendengar suara Yuka, Raja segera berlari menghampiri dan meminta digendong. Usianya saat ini sudah 1,5 tahun. Kecepatan larinya juga sudah stabil, tidak seperti saat ia berusia 1 tahun. Ketika itu, setiap kali Raja berlari, ia selalu terlihat seperti tertiup angin, sempoyongan, dan sering terjatuh. Tingkah menggemaskan Raja mampu mengobati rasa sedih Yuka yang tidak bisa memiliki anak, walaupun Christian dan keluarganya tidak menuntut Yuka untuk memiliki keturunan. Namun sebagai wanita, ia tentu saja menginginkannya. Kiara tertidur di karpet bermotif bunga matahari. Ini memang jam tidur siang bagi anak-anak. Ia pun mengajak Raja untuk tidur siang. Yuka mengambil susu botol dan membaringkan Raja di samping Kiara. Sedangkan ia tidur di samping Raja. Mereka tertidur bersama. Haruna pergi ke ruang bermain karena sudah waktunya Raja tidur siang. Saat ia membuka pintu, senyumannya merekah. Ketiga orang yang berada di sana ternyata sudah tertidur. Haruna keluar perlahan-lahan supaya mereka tidak terganggu. Tiba-tiba Haruna punya ide. Ia ingin memotret mereka. Klik, klik. Haruna mengambil 2 gambar dengan kamera Polaroid, lalu keluar. Ia menyimpan hasil fotonya di dalam album. Sinta menghampiri Haruna yang tersenyum-senyum sendiri. "Apa itu?" tanya Sinta penasaran. "Foto, Bu. Lihat deh, Bu. Mereka tidurnya kompak sekali," ucap Haruna sambil menunjukkan foto itu kepada Sinta. "Iya, benar, kompak sekali. Mereka tidur miring dengan posisi yang sama. Lucu sekali," timpal Sinta. Ia pun ikut tersenyum. Scene berpindah. Tok tok tok. Sebentar, Pipi menaruh majalah yang dipegangnya. Ketukan di pintu membuat Pipi bangun dari kursi malasnya. "Siapa?" tanya Pipi di belakang pintu. "Saya, Pi."
Jawab Intan. "Oh, Kak Intan," saut Pipi sambil membuka pintu. "Maaf mengganggu." "Tidak kok Kak, ada apa?" "Aku mau minta tolong, bantu aku membuat kue, bisa kan?" tanya Intan dengan nada rendah tapi penuh harap. Membantu kakak bisa, tapi kalau membuat kue Pipi nggak bisa Kak." Pipi menjawab dengan malu-malu. Sewaktu Anggi masih hidup, Pipi sangat dimanja. Ia tidak pernah memegang peralatan dapur. Lain halnya Haruna, kakaknya lebih sering membantu Anggi memasak. "Aku yang mengajari," ucap Intan. "Oh, oke kalau begitu," kata Pipi bersemangat. Selain membantu tetangga, ia bisa belajar membuat kue. Pipi pamit kepada ayahnya yang sedang membaca koran. Pipi mendorong kursi roda Intan. Hari ini Iksan ada di rumah. Sejak ia memiliki istri, ia selalu libur seminggu sekali. Pipi masuk ke dalam rumah dan menyapa Iksan yang sedang menyapu lantai. "Selamat pagi, Kak." "Salah ya?" sambil tersenyum. "Selamat pagi, tumben main ke sini," goda Iksan. "Aku yang memintanya datang. Hari ini hari ulang tahunku. Aku mau membuat kue, jadi meminta Pipi untuk membantuku," jawab Intan. "Oh maaf, aku tidak ingat ulang tahunmu," sesal Iksan. "Tidak apa-apa, masih belum terlambat," seloroh Intan dengan senyum tipis. Pipi dan Intan langsung masuk ke dapur. Mereka mulai membuat kue tart. Saat kuenya sedang dipanggang, Intan lupa sesuatu. Ia meminta tolong kepada Pipi. "Pi, aku lupa beli mentega putih untuk membuat krim, bisa tolong belikan?" "Bisa Kak, kalau begitu Pipi pergi sekarang." Pipi segera melangkah pergi meninggalkan dapur. Namun Intan memanggilnya dan meminta Iksan untuk mengantar Pipi dengan motornya. Pipi sudah menolak secara halus, tapi Intan memaksa. Ia ingin mendekatkan Pipi dan Iksan. Pernikahan mereka terjadi karena terpaksa. Ia ingin melihat Iksan bahagia bersama wanita lain yang sempurna, tidak seperti dirinya yang cacat. Selama 8 bulan kebersamaan mereka, Intan mulai memiliki rasa kepada Iksan. Ia takut untuk mengakui perasaannya karena ia tidak bisa menjadi istri yang berbakti. Ia tidak akan bisa melayani Iksan seutuhnya. Keterbatasan geraknya mungkin akan menyusahkan Iksan terus-menerus. Hatinya sedikit sakit karena melihat mereka pergi berboncengan motor. Ia yang membuat mereka pergi berdua, tapi ia juga yang merasa terluka. Intan menghela napas panjang. Setelah sejam kemudian, Iksan dan Pipi kembali. Setelah kembali, Iksan langsung masuk ke kamar dan tidak keluar lagi sampai Pipi pulang. Intan sedikit bingung kenapa sikap Iksan. Ia baik-baik saja sebelum pergi, tapi saat kembali wajah Iksan berubah murung. Ia bahkan langsung masuk ke kamar tanpa mengatakan apa-apa. "Tok tok tok," ceklek. Intan membuka pintu dan mendekati Iksan. Ia duduk bersandar di kursi rodanya, menatap Iksan yang duduk di tepi ranjang. Iksan tidak ingin menoleh ke arah Intan. Ia merasa kecewa pada istrinya. Iksan mengerti maksud Intan mendekatkan dirinya dan Pipi. Ia mungkin menikah sebagai bentuk tanggung jawab, tapi ia tidak pernah berpikir untuk menduakan Intan. Bersambung. Wah, Iksan ini sangat baik ya guys, berbakti kepada istrinya meskipun sang istri cacat. Oke guys ya, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.